Pemirsa, tersangka dugaan suap Hakim PT UN Medan, Oce Kaligis, hari ini kembali diperiksa KPK. Namun Oce menolak untuk menjalani proses pemeriksaan, bahkan ia berharap kasus yang menjerat ini segera disidangkan. Saat mendatangi gedung KPK, Oce Kaligis menyebut Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan meminta uang tunjangan hari raya atau THR ke anak buahnya yang turut ditangkap KPK saat operasi tangkap tangan. Oce membantah dirinya terlibat dalam kasus suap ke Hakim PT UN Medan. Ya, jadi ini hari cuma keterangan saya, saksi terhadap 3 hakim dan panitera. Saya tolak semua, saya bilang di pengadilan begini. Kenal sama Susi ya? Apa, barangkali ada yang kenal, saya nggak kenal, itu aja. Jadi itu hari saya cuma bicara mengenai acara hari ini. Ya. Oh, saya dari ada. Bapak mungkin dari Mahkamah Konstitusi. Yang mestilah, enggak dari partai tidak, tapi ketua mahkamah iya. Saya kan cinta restorasi, tapi kedudukan itu saya mesti tahu diri dong. Saya udah tersangka. Nanti apapun juga saya akan jelaskan, karena kemarin kan. Sementara itu, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan pengacara senior Oce Kaligis telah menyampaikan pengunduran diri secara resmi dari kursi Ketua Mahkamah Partai sekaligus fungsionaris Partai Nasdem. Surya Paloh juga menyampaikan dukungan sepenuhnya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dalam upaya penegakan hukum terkait kasus suap Hakim PT UN Medan. Memang saya baru saja kembali ke tanah air dari perlawatan beberapa waktu ke luar negeri. Dan saya tahu sekali tugas dan kapasitas saya sebagai Ketua Umum DPP Partai Nasdem harus segera bisa memberikan penjelasan secara resmi untuk dan atas nama Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem kepada masyarakat melalui kawan-kawan pers sehubungan dengan kondisi keadaan yang memprihatinkan keluarga besar Partai Nasdem atas kasus yang menimpa saudara kami, Bapak Otto Cornelis Kaligis, sebagai fungsionaris dalam kedudukan beliau sebagai Ketua Mahkamah Partai Nasdem. Yang jelas adalah, saudara, satu sikap DPP Partai Nasdem adalah mendukung sepenuhnya tanpa sedikit pun ada keraguan atas upaya penegakan hukum yang terus-menerus diperjuangkan oleh anak-anak bangsa ini di negeri kita ini. Dan itu harus berlaku secara keseluruhan, universal, tanpa ada pengecualian sedikit pun. Termasuk apa yang terjadi dalam kasus Bapak Otto Cornelis Kaligis. Tetapi jelas bahwasannya spirit dan semangat penegakan hukum ini tetap dengan semangat transparansi dan juga menjaga seutuhnya ajas praduga tidak bersalah. Inilah konsepsi dan pikiran-pikiran yang terus-menerus diperjuangkan oleh Partai Nasdem ini. Sebagai partai yang memang datang dengan kesadaran penuh bahwasanya kita ingin maju sebagai satu bangsa. Kedua, tentu seperti apa yang kami canangkan, seluruh aktivitas dan kegiatan yang menyangkut fungsionaris apabila dia terlibat dalam satu kasus, dikenakan dalam status sebagai tersangka, dia otomatis mendapatkan sanksi daripada Partai Nasdem. Tapi khusus dalam kasus Bapak Otto Cornelis Kaligis ini, tidak ada sanksi yang kami berikan saat ini karena sebelumnya sejak kemarin malam beliau telah berbicara langsung pada saya melakukan permohonan pengunduran diri beliau sebagai Ketua Mahkamah Partai sekaligus fungsionaris Partai Nasdem. Bahkan menyatakan siap untuk mengundurkan diri sekaligus dari keanggotaan Partai Nasdem. Dengan rasa berat hati, saya menghargai ini dan menyatakan dapat menerima pengunduran diri beliau sebagai Ketua Mahkamah Partai, fungsionaris Partai Nasdem. Kedua,
Ada pertanyaan yang memang ditujukan kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem, apakah ada upaya-upaya pembelaan hukum yang diperlukan untuk memberikan dukungan kepada Bapak Otto Cornelius. Saya ingin menyatakan bahwasannya mengenal Otto Cornelius dalam kurun waktu hampir 40 tahun, sejatinya beliau adalah orang yang cukup memahami dengan seluk-beluk hukum. Kapasitas dan kapabilitas beliau, saya pikir sampai hari ini tidak pernah diragukan. Bahkan saya pikir kalau perlu orang lain, barangkali siapa saja masih memerlukan bantuan hukum, saya kan dan percaya Otto Cornelius bisa memberikan bantuan hukum itu. Jadi dalam arti kata, DPP tidak perlu memberikan bantuan hukum, karena automatically saya yakin beliau masih mempunyai kapasitas dan kapabilitas untuk itu, beserta aparat yang dimiliki oleh beliau. Saudara, hal yang lain, situasi yang kami harapkan adalah bahwasanya perjuangan Partai Nasdem ini untuk terus-menerus mengajak dan membangun semangat kebangsaan dengan memberikan suri keteladanan, mengedepankan nilai dan suri keteladanan, profesionalitas dan moralitas, tidak boleh terhenti oleh 1, 2, 3, 4, 5, bahkan 1000 kasus yang kita hadapi. Nasdem akan melanjutkan terus upaya-upaya gerakan perubahan restorasi bangsa ini. Dan insya Allah, kami yakin dan percaya, sepanjang niat baik, kejujuran hati, konsistensi sikap masih ada pada diri semangat para kader Nasdem, maka bagaimanapun tantangan, rintangan yang dihadapi, insya Allah kami akan mampu menghadapi itu. Demikianlah penjelasan resmi ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan semangat kepada kita bersama, ridhonya kepada kita semuanya, dan pada hari baik dan bulan baik ini, menjelang Hari Raya Idul Fitri, sekaligus saya ingin mengucapkan selamat masukin masa akhir bulan suci Ramadan, dan selamat Hari Raya Idul Fitri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pengakuan Yagari Bastara mengantarkan KPK menggeledah kantor pengacara OC Kaligis sejak Senin malam hingga Selasa dini hari. Sebelumnya Gary bersama 4 orang tersangka lainnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap Hakim PT UN Medan, Sumatera Utara. Jejak dokumen merupakan bukti yang kuat bagi KPK untuk menyisir kasus korupsi. Inilah yang membuat penyidik KPK menggeledah kantor OC Kaligis & Associates di Jalan Majapahit, Jakarta Pusat. 25 penyidik dikerahkan untuk menelusuri dokumen-dokumen yang memperkuat dugaan keterlibatan OC Kaligis. Salah satu tersangka kasus suap Hakim PT UN Medan, Yagari Bastara alias Gary, merupakan anak buah OC Kaligis. Gary dan 3 hakim serta seorang panitera ditangkap penyidik KPK di kantor PT UN Medan pada Kamis 9 Juli lalu. Mereka berhasil dicokok KPK melalui operasi tangkap tangan. Dari operasi tangkap tangan tersebut, penyidik menemukan 5.000 uang dalam bentuk dolar Amerika Serikat di ruang hakim. Penggeledahan selanjutnya, KPK menemukan 10.000 dolar Amerika dan 5.000 dolar Singapura yang diduga berasal dari Gary sebagai uang suap kepada Ketua PT UN Medan dan 2 hakim. Asal-muasal uang suap inilah yang membuat KPK bergerak untuk menelusurinya. Dari hasil penyelidikan KPK, diketahui bahwa uang tersebut merupakan bagian dari komitmen uang suap sebesar 30.000 dolar Amerika. Menurut PLT Wakil Ketua KPK, Johan Budi, Senin kemarin KPK hendak memeriksa OC Kaligis, namun yang bersangkutan tidak hadir. Dengan mengantongi bukti yang kuat, KPK akhirnya Selasa siang menetapkan OC Kaligis sebagai tersangka. Pasal korupsi telah dikenakan terhadap OC Kaligis. Nanti akan terbuka di persidangan sampai seberapa jauh. Tapi saya yakin bahwa dari melihat bukti-bukti yang dikumpulkan oleh para penyidik, saya yakin orang-orang yang ditahan ini ada memiliki keterlibatan di dalam perkaranya. Dugaan keterlibatan dari Sumatera Utara, Pak Gatot Pujo. Ya, yang kami sedang selidiki itu kami kembangkan. Kami belum bisa menjelaskan apa keterlibatannya, tapi yang jelas tim penyelidik sedang bekerja untuk itu. Tapi di kasus ini ada peran Pak dari Pak Gatot? Yang kita selidiki sekarang jelas bahwa tim pengacara ini adalah conveyor, pembawa pesan. Nah, dari mana sumber duitnya ini yang akan kami selidiki. Ada komunikasi.
Selain Oce Kaligis, KPK juga telah memanggil Gubernur Sumut, Gatot Pujo Nugroho, untuk diperiksa sebagai saksi. Tetapi yang bersangkutan mangkir. Gatot yang juga diduga terlibat baru akan diperiksa lagi setelah Lebaran 22 Juli mendatang. Tim Liputan Metro TV.